Finally, gua sekarang sama Sony William di sini. Halo. Itu dong, saya aja ke temen-temen dong. Ngapain saya ke gua? Nah, ya inilah sebenarnya kenapa gue kontak lo pada akhirnya ada satu penonton setia Grit Otomotif nih yang request mobilnya Sony William dong. Wah, gue kepoin kan. Oh, ternyata boleh juga nih si rokoknya nih gitu. Gue pernah lihat juga kalau nggak salah sama temen gue namanya Owen deh. Oh iya, gua satu klub sama Satu klub ya. mobil. Throttle ya? Throttle. Oke, siap. Pakai Innova kan? Iya. Waktu itu Owen juga pernah diliput nih sama tim Grit Otomotif. Oke, langsung aja nih, nggak usah pakai basa-basi. Nah, gue kepoin tuh di Instagram lo juga. Tadi kan kita sempat ngobrol dikit ya. Kalau lo sebenarnya dulu tuh pakai VW juga. VW. Tapi VW apa tuh? VW Polo. Polo ya. Warnanya hitam kalau nggak salah. Terus Nah. lama gua rep warna abu-abu. Oke. Rep full body. Bosen lah ya. Bosan. Bosen. Oke, nah setelah dari VW Polo pindah,nya ke VW lagi si Roko. Kenapa? Udah nyaman sama VW. Yoi. Nyaman. Wah, anaknya European banget ya. Ya sebenarnya gua suka JDM. Dan gua ngerasa maksudnya gimana ya? VW tuh satu drive. Benar. Dengan kita melakukan penggantian parts modif segini, kita bisa menyaingi tenaga power yang maksudnya mungkin yang kelasnya di atasnya. Gitu. Jadi misalkan gue dulu pakai VW Polo, gue pakai racing itu bisa nempelin seri 3 gitu. Serius? Bisa. Oke. Modal racing sama intake. Oke. Bisa. Berarti nggak perlu over budget ya buat Ya, nge-up benar, performa mesin benar, dia ya. Benar, karena VW itu emang standarnya udah ada turbo. Oke, Ya, betul. Tapi F30 standar ya. Gitu. Nah, tadi lu ngomong soal tarikannya si VW ini. Berarti ini juga mesinnya udah nggak biasa dong. Betul, udah nggak biasa. Nah, kalau dari mobil lo, Ah. untuk modifnya apa yang istimewa? Istimewa. Gue sih lebih demen ngeliat si Roko di eksteriornya ya. Jadi Kayaknya ya, asik gitu ya looks-nya ya, asik, bentuknya terus ya. makanya gue lebih modifnya kayak mainin eksterior. Cuman tapi kan kalau gue pikir-pikir, kalau lu mainin eksteriornya, kalau mesin yang nggak dimainin agak cemen gitu nanti dilihatnya. Jadi sekarang mesin gue mainin dikit. Nah, dikitnya lu tuh segimana? Jadi ya Apa aja yang udah diganti lah atau yang udah ditambah-tambahin? buat itu software, ECU-nya gue udah ganti pakai APR. Oke. APR dari awalnya pas gue beli T1, terus gue upgrade ke Stage 1 Plus. Basicnya mesinnya si Roko nih berapa sih sebenarnya power sama torsinya? Lo ingat nggak? Powernya tuh kurang lebih 160 kalau nggak salah. 160. Enggak, 160 sama ngomong, 260. 260. 260 sampai 270 kalau nggak salah. Jadi 260 gue ingetnya Golf, lupa gue. Golf ya. 260. Nah, kalau ini sekarang kalau lu udah pernah refresh, berarti harusnya udah pernah di dyno dong. Udah, Nah, ini berapa jadinya? kisaran 300 setengah, 350 maksudnya? antara 330 ke 350. Oke, siap. Rahasia dapur. Siap. Rahasia dapur. Nah, itu pasti kan ketika udah refresh gitu, penambahannya pun juga udah banyak ya yang diubah. Nah, itu lo boleh ceritain yang lengkap maksudnya nggak? ya? Betul. Ya? Iya, lumayan. Kayak intake, gue beli yang twin intake. Jadi intake-nya ada 2, kanan sama kiri. Oke. Gitu. Terus intercooler standarnya gue eksternalin lagi sama twin intercooler. Itu Kita bagiin lagi. berarti ngaruh untuk intercooler ya, maksudnya itu ngaruh ke performa turbo juga berarti ya? Ngaruh. Terus juga buat kalau kita muter-muter sentul, mesinnya nggak gitu panas. Gitu, karena intercooler kan jadi ada 2. Lebih optimal lah Iya, intinya. betul. Jadi mungkin buat high temperatur lebih aman. Siap. Lama gitu. Siap. Terus ada apa lagi yang udah dijejelin? Puli. Jadi buat puteran itunya ganti yang enteng. Yang lebih enteng ya. Lightweight puli. Oke, siap. Dari Siap. HS Puli. Terus kayak cooling pack. Jadi kan ini dari flash. Mungkin pembakarannya lebih optimal lagi. Gue pakai cooling packnya dari Audi R8. Oh, jadi intinya tetap Jerman ya yang dicomot ya. Iya. Terus apa lagi ya? Turbo Manfred Delete gue juga udah ganti. Jadi kalau turbo Manfred Delete itu dari turbo, kalau buat keluar masuk ke intake ke apa? Buat keluar ke intercooler itu kayak ada satu corong yang kayak gimana ya? Gak pelong gitu loh. Nah, gue beli dari CTS Turbo, jadi dari turbo langsung dibikin pelong ke intercooler. Oke. Jadi gak ada kayak hambatannya lagi. Langsung lah ya intinya. Langsung, Kayak gitu. kalau di knalpot ibaratnya kayak free flow gitu. Nah, benar kayak free flow. Nah, Tapi ini turbo. Tapi ini di turbo. Ini di turbo. Nah, ngomongin tadi soal knalpot, nggak mungkin knalpot nggak diganti. Udah ganti. Apa dong? Kemarin pakai Armitrix. Armitrix.
kalau lagi mau nge-track nih, tinggal nyalain biar masuk komplek matiin. Masuk komplek matiin biar nggak diteriakin tetangga. Ya, Oke. Berarti kalau emang kayak gitu kan sebenarnya ngaruh ke performa juga ya ketika dibuka tutup-katup ya. Gue suka Menurut lo deh gimana? buka sama tutup, lebih HP-nya lebih nambah di pas dibuka. Iya pasti dibuka kan. Cuma selisihnya marginnya tuh jauh. Jauh banget. Tipis Cuman banget ada ya. sih 5 HP-an ada kayaknya. Oh, Sama tutup nggak jauh-jauh banget. 5 HP kalau di mobil kecil sih. Parah. Kalau di motor berasa banget itu 5 HP, tarikannya lonjok banget. Kalau internal sampai ganti nggak sih? Internal buat piston, turbo gue masih standar. Masih standar. Karena memang dia cukup kuat sih Karena ya. emang si Rovari ini memang udah di-build, udah cukup kuat buat performance ini. Benar, setuju. Ini mobil kenceng. Kalau nggak disesuaikan sama keseimbangan kaki-kaki, ngeloyor dia. Bener Bisa ya. belok. Kak? Nah, kalaupun belok bisa menyelonong kan, wah itu ngeri itu bahaya. Makanya untuk keamanan pasti udah di-upgrade. Gue yakin sih udah di-upgrade. Udah. Jadi pakai apa? Buat setup kaki-kaki ya? Iya, kaki-kaki mulai dari velg dulu kali ya. Boleh dari velg dulu Velg deh. gua pakai race, Ford Race C37 OG, ring 18, lebar 9,5, ET40. ET40. Ya, rata depan belakang. Ya, karena emang gua lebih pentingin performance. Ban gua pakai Alfa Neova. Apa Neova? Gue udah lihat. 35 L18, depan belakang. Depan belakang rata. Belakang pakai Neova. Terus habis kaki-kakinya pakai coilover. Pakai coilover apa? Coilover gua pakai KW. Pakai KW. KW. Oke. Ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, bukan KW-nya tuh bukan KW palsu. Bukan kayak apa? Tapi emang KW mereknya KW. Jadi itu dari Jerman ya KW. Dari Jerman. Terus ada apa nggak? Kayak misalnya strut bar atau sway bar, Ada di lower mesin. bar. Oke. Ada di mesin gua baru pasang 2 mingguan lalu. Pakai apa tuh? Pakai Ultra Racing. Ultra Racing. Selalu Ultra Racing. Ultra Racing. Terus buat keamanan lainnya, buat chassis gue pakai di tengah underblaze. Underbrace. Merah uniblaze di tengah sama di belakang. Oke. Terus arm gue ganti sama busing-busing semua ganti merek Super Pro. Terus stabilizer link. Jadi ini shock, stabilizer link ada yang megang nih di sini. Iya. Pakai merek Super Pro juga. Oke. Terus engine mounting yang tengah gue ganti. Sampai ke Bukan yang di engine, atas. sampai ke engine mounting tengah Iya, yang di kan bawah. ada 3 tuh, atas Hmm. 2, bawah 1 gue Iya. ganti di bawah. Yang di bawah. Bawah, soalnya kalau ganti semuanya geter banget takutnya. Nah, Gitu. ini yang pengen gue tanyain. Ini kan banyak ya penyangga-penyangganya nih ya buat kaki-kaki. Ada strut bar, ada underbrace, ada apa ya di belakang juga gitu kan. Nah, impact-nya ke kenyamanan jadi keras gak sih bandingannya? Pasti lebih keras. Hmm. Namanya kita nggak beli sesuatu pasti ada pengorbanan yang kita harus relakan. Iya. Gitu loh. Cuman ya kita kalau misalkan emang berani mengambil tindak buat ke performance, pasti kenyamanan hilang. Ada resiko lah ya, yang penting aman. Benar. Yang penting sih aman sih kalau gue Iya, bilang. benar, aman. Soalnya lu mobil pakai harian kan? Harian, terus juga maksudnya gua nggak pakai yang custom gitu. Oh, aftermarket semua berarti. Semua. Dan gua beli emang build plug and play buat mobil gua gitu. Oke, siap. Tapi emang lumayan sih, maksudnya si Rocco tuh part aftermarketnya cukup banyak gitu Banyak. supportnya. Heeh. Jadi ya pilihan option banyak lah Banyak. intinya. Nah tadi si Sony ini singgung kalau dia tuh suka JDM teman-teman. Ya, jadi Kalau gue lihat ke setup rodanya, alias pelek dan ban, itu JDM banget. makanya orang-orang kalau pada gua post foto di Instagram atau upload video di YouTube pada komen, "Bang, mobilnya Eropa tapi kok kayak JDM ya modifnya?" Gitu. Benar. Ya, karena emang gua selera Jepang. Iya. Gua demen JDM. Tapi lo jemen VW juga. Tapi demen VW ya udah Euro JDM jadinya. Bener. Euro JDM lucu juga sih ya. Euro JDM. Tapi so far kalau gue boleh komentarin ya, opini menurut gue, looks-nya oke banget. Thank you. Keren. Nah, ini kan udah ke performa mesin kita omongin, ke kaki-kaki juga udah. Nah, ini mobil karena looks-nya ganteng, gue pikir sih memang udah banyak perubahan di bodinya, alias Lumayan, eksterior. Iya. Yang gue lihat nih di bagian depan. Benar. Tapi lo ceritain deh lebih lengkap deh, apa aja yang udah ditambah atau berubah. Bentar, gua inget-inget dulu. Front lips, custom, Karbon ya? karbon, custom. Terus kap mesin, custom juga. Ini model apa ya kap mesinnya? Model gua sendiri. Oke, Model gua sendiri. oke, siap. Gua nemu dari Google Hmm. ada beberapa model kap mesin gue jadi satu Lo jadi combine, begini. oke, Gua combine siap, jadi begini. siap. Kebetulan orang yang custom juga bisa buat sesuai apa yang gue mau Gitu. gitu. Terus gue pakein hood pin. Hmm. Tadinya karbon kap mesinnya. Oke. Terus gue cat warna body.
Oh berarti ini karbon ya? Karbon aslinya. Karbon ya aslinya ya. Ya, gua cat warna body. Ini hood pinnya dummy atau emang kepake? Emang kepake? Oh. Emang kepake. Karena biasanya mau mobil kenceng cukup perlu ya ternyata ya Iya, pakai hood karena pin ya. Kalau kita ganti ke mesin yang enteng, kalau megangnya cuma satu nggak kuat, Iya bahaya. kedorong angin itu enteng Iya. malah ngeblak ke kaca nanti. Nah itu Iya, itu balik bahaya. lagi ya. Gitu. Nextnya apa? Ada lagi nggak yang udah berubah di mobil lo? Set skirt, Mm-mm. karbon juga, spoiler, Mm-mm. diffuser, terus itu tuh Spion. spion, Itu karbon fiber atau karbon Kevlar? celup deh kayaknya. Oke siap. Celup kayaknya. Gua Celup beli berarti printing ya? aftermarket. Printing. Oke, Printing. Kalau spion printing. Yang asli depan Mm-mm. sama itu. Tap mesin. Tap mesin sama itu. Diffuser. Diffuser. Oke siap. Nah itu gue ngeliat di spoiler tuh sebenarnya spoiler model apa ya? Model VWR. VWR. Iya, VWR. Jadi yang dipakai sama VW buat balap, spoilernya ini. Tapi itu lo ambil OEM apa custom? Asli dari Asli? VW-nya, iya. Dari Jermannya langsung. Cakep cakep. Makanya dia langsung bolt on ya? Bolt Apa on. perlu lubangin? Enggak, pasang aja. Oh gitu. Iya, buat mobil gua. Oke, Makanya siap. kalau lu lihat di belakangnya kecil ada kode plat numbernya VW. Hmm. Sorry. Oke. Lu siap. kalau misalkan ada anak-anak yang pada pakai model kayak gini juga, bisa lihat nih asli apa enggak. Lihat aja ada kodenya apa enggak. Itu Gitu. Kalau ya ada kodenya itu berarti asli. itu yang nyiriin ya. Iya, yang ngiriin. Oke, Kan ya siap. nggak kelihatan kalau dari jauh mesti diperhatiin. Harus detail. Iya, betul. Kalau mobil Eropa tuh biasanya kabinnya udah asik. Kabinnya udah iya, Udah asik banget Iya. biasanya. udah nyaman lah. Udah nyaman. Nah, ini lu tipikal yang memang udah ngerasa cukup di situ atau memang lu rombak-rombak lagi dalamnya? Kalau yang gue merasa cukup gue nggak ganti, kecuali gue emang merasa wah ini harus diganti baru gue ganti. Apa tuh yang diganti? Contohnya head unit. Hmm. Standarnya Sirocar ini kan belum bisa bluetooth. Ya, ketero banget. Iya makanya. Gua VW komen. Audi A4 juga kalau nggak salah belum bisa bluetooth. Heeh. Gini. Hmm. Makanya gue ganti head unit yang udah bisa Apple CarPlay sama bluetooth Hmm. gitu. Terus juga Aksesoris. DSP, Oh, gauge ya berarti ya? Iya, buat Indikator ya? Iya, buat niat. Itu perlu sih pasti. Jalannya stabil nggak? Hmm, gitu. benar. Seat belt ganti warna biru. Udah, Sesimpel itu dalamnya. udah nyaman soalnya. Lu bilang tadi lu nggak mau nambah berat, berarti ini sering lu bawa track day juga? Sekali baru. Oke, sekali pas kondisi masih standar. Hmm. Nah, pas begitu project gua udah selesai, tiba-tiba ada pandemi. Jadi nggak bisa turun. Belum lah ya, Belum. tinggal Mungkin nunggu nanti momen pada nih. kesempatan gua turun. Siap. Nah, Udah kepikiran sih. Makanya kan kemarin sempat gua pasang itu, stroke bar di mesin. Gitu. Ya berarti memang udah siap sebenarnya. Iya, udah dikonsepin ke sana. Nah, next projectnya nih, Sony. Iya. Apa aja yang mau lo upgrade lagi dari mobil ini? Turbo yang pertama. Oke, Turbo yang pertama dan kedua BBK. BBK. Ini belum BBK ya? Belum. Tadi gue juga lupa ngomong kalau di kaki-kaki itu gue udah ganti pengeremannya, ampas remnya gue pakai dari merek Endless. Oke, endless. Remnya Brake pad dari ya? Hell. Oke, dari Hell. Ya. Kalau rotornya tuh masih emang Ada sebesar semua. itu dia ya? Emang kan emang udah gede loh standarnya. Itu sih mantapnya sih ya dari mobil-mobil Jerman ini. Ya. Oke. Nah, ini pamungkas nih. Biasanya gue selalu tanya di akhir. Dan sekarang gue tanya di akhir juga. Ini habis berapa? Aduh, Modifnya aja deh. ini ya. Kisaran aja kali ya. Boleh. 100 sampai 200. Wow. Banyak juga ya. 200. Oke, makasih banget Sony udah mau diliput sama Grid Otomotif kali ini. Sama Thank you juga teman-teman yang udah ngerekomendasiin Sony William buat diliput mobilnya. Ternyata memang keren banget aslinya. Nggak menipu nih foto di Instagram. fotogenik. Cewek itu mah. Jangan lupa like dan share, di subscribe juga. Channel gue juga. Apa nama IG-nya? Sony William. Sony William. Kasih komentar yang menarik juga tentang modifikasi mobil Sony William ini. Gue Adit, pamit.